galilah bumi hatimu, galilah tanah hatimu, ila an yanbu'a fihi ma'an, sampai sumur itu mengeluarkan air, dikeduk lagi gitu. Ma'ul hikmati, ya, air hikmah. Jadi artinya kalau belum keluar airnya, bikin sumur. Coba bikin sumur di dalam hatimu, dikeduk tanahnya tosok dikali sampai nanti keluar sumbernya. Jadi artinya hatimu itu seperti sumur hikmah. Artinya ya bijaksana lah, kan ngomong terukur, berbuat terukur, kan begitu kelayakan. Nah, maksud saya kalau orang gali sumur itu ya sekaligus sampai sekeluarnya air. Jangan baru 3 meter sudah putus asa, ada air pindah lagi, yang nggak dapat air gitu mah. 4 meter belum juga airnya, belum semuanya. 5 meter belum juga, 6 meter, 7 meter baru keluar. Nah, banyak sekali orang gagal menggali sumur di dalam hatinya, belum keluar air hikmahnya sudah keburu pindah cari guru lain. Ketergagian lebih sakti kan. cari guru yang lain. Jadi akhirnya ngacak-ngacak guru, macam guru. Setiap ketemu minta amalan. Ada yang baca basmalah, ada yang fatihah, ada yang la haula. Akhirnya diamalkan tidak, tapi disimpan di ventilasi di atas lemari, angin di ya. Banyak kelakuan begitu tuh, saya tahu kok. Cuma amal, tapi nggak dibaca apa akhirnya. Nanti kalau dengar ada guru lagi gitu ya. Ya hura-hura. Ya akhirnya apa? Ya nggak keluar air. 20 tahun sibuk mana kemarin cari guru, akhirnya ya nggak ada buahnya. Yang keren kan? Iya, langkah deradat. Artinya tidak ada goyangan sama sekali. Ya. Seperti itu. Tsumma ibni bil ikhlas wal mujahadat wal a'malis salihat. Kemudian juga dibangun sumur itu bil ikhlas, dengan semangat ketulusan hatimu. Wal mujahadat, dan mujahadat, kerja keras, ya, semangat yang tinggi, etos kerja, ya, yang terus menerus. Jangan santai hidup nih, ya. Jangan bercita-cita pengen hidup santai, pengen kaya. Nanti kalau sudah kaya kamu enak yang nyupir orang lain, yang nyuci orang lain, yang orang lain. Lamunnya begitu. Ada nggak orang yang bercita-cita begitu? Banyak. Ya goblok. Ya kalau semua pekerjaan orang lain yang mengerjakan karena dia udah kaya, lalu dia selonjor sambil ihidan, kebut, ya cepat mati. Saya aja selama COVID kan nggak kemana-mana, duduk di kursi, ada di komputer, paling nggak sehari-hari, setahun langsung berat badan sampai 60 sekarang, udah capek sekali. Iya kan. Memang kita mencari kesibukan, ya, kalau nggak ada ya gimana? Ya gimana mau pergi kemana? Mau COVID begini, ya nemuin tamu juga malas. Iya, ketularan lagi nanti. Ya mau kemana? Supermarket juga sepi, pasar juga sepi. Mau potong rambut juga nggak bisa. Akhirnya istri saya yang potong sendiri. Iya, orang yang pelanggannya kena COVID, dia pegang-pegang, terus saya datang ngasih, kan ketularan juga. Nah itu, jadi ya berarti orang benar tuh bekerja keras. Nggak ada waliullah santai itu. Masa waliullah santai? Masa kasih Tuhan malas? Mungkin gak waliullah goblok?
Mungkin masa kasih Allah goblok. Pelangga kadang-kadang standarnya nggak jelas itu. Hanya kalau sedikit bisa sembur kayak Allah dumung nggak, dikiranya waliullah. Ya kayak Allah kobra, pus. Ya, waras saya beli oleh bacine baik. Ya gitu kayak. Ya itulah kira-kira. Jadi kerja keras juga tulus, ikhlas ya, tanpa pamrih ya. Tidak mengejar materi, berbuat baik pada siapapun. Wal mujahadat wal amal salihat, dan amal-amal yang saleh. Ini lagi-lagi amal saleh sembahyang, lagi-lagi amal saleh puasa, lagi amal saleh wiridan. Itu bukan masalah. Amal saleh itu yang memberi manfaat kepada orang lain, berbuat kebaikan kepada sesama. Gimana lagi? Masalah beli tasbih, hubungannya apa? Itu sih udah pribadi kamu. Jelek mah enggak, baik untuk diri sendiri. Saya bagaimana menghormati kepada Anda kalau hanya sebatas Anda rajin sholat, rajin zikir, hubungannya apa saya hormati Anda? Saya hormat kalau Anda berbuat baik kepada sesama. Kalau Anda berbuat baik pada diri Anda sendiri, Anda sayang sama istri, sayang sama anak, disekolahkan semua, perguruan tinggi semua, hubungannya apa dengan saya? Paham gak? Saya hormat ketika Anda menyisakan sebagian uang Anda, nanya, Pak Kiai di Pondok Saripingan ada anak yatim piatunya enggak? Oh ada. Selama ini gimana? Ya digratisin. Oke deh, saya 2 orang kesambungan. Nah itu baru saya hormati. Ya kalau mau kasih anak sendiri, mau terus kesalahan sendiri itu mah. Udah jelas paham. Mana amal salehat tuh? Lagi ya memberi manfaat kepada orang, berbuat kebaikan kepada sesama dengan tidak memilih agamanya apa, suku bangsanya apa, warna kulitnya apa, yang penting sesama manusia itu aja. Jadi kalau yang ditolong orang Kristen nggak ada pahalanya gitu. Masih ada anggapan begitu tuh. Masa pahalanya itu sih. Kalau ngasih makan anjing ada pahalanya nggak? Jadi hebat anjing dong. Ya ini, yaitu jauh dari standar rasionalitas, menyimpang akhirnya itu sampai masuk surga. Karcisnya hanya dengan ucapan. Man qala la ilaha illallah dakhalal. Allahumma ja'al akhira kalamina. Ya Allah, berilah kami ucapan terakhir dalam hidup la ilaha illallah. Sampai apa? Biar masuk surga. Hai. Jadi surga di karcisnya pakai ucapan gitu. La ilaha illallah, maju gitu. Ya ini persoalannya. Jadi kita sudah jauh dari rasionalitas. Membangun rumah aja 20 tahun belum jadi kok. Ayo, Pak Fakir bikin rumah berapa tahun sok? Dengan keringetnya kan? Ya. Capeknya bertahun-tahun ngumpulin duit bikin rumah. Itu bikin rumah aja 20 tahun baru jadi. Masa surga dengan ucapan gimana lagi? Yang dimaksudkan Nabi, barang siapa menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga. Itu bukan mengucapkan itu, tapi bergabung bersama Kanjeng Nabi, bergabung membangun persatuan dan kesatuan. Paham? Ya kan kalimat tauhid kata persatuan. Jadi mempersatukan bangsa kan pekerjaan besar, dengan darah dan keringat, dengan harta dan nyawa. Betul nggak? Ya iya, bukan nyanyi-nyanyi aja. Jadi akhirnya lama-lama jadi kembali ke mitos ya. Ke mitos ya. Error ini error ini saya ini. Iya. Baru segitu aja sudah mengklaim dirinya paling mulia, paling hebat. Karena firman Tuhan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak serta-merta karena kamu beragama Islam lalu paling hebat, enggak.
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, itu baru kalau kamu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, baru hebat. Hai wong bleger bae hebat, siapa hebat?